para pemirsa, masih dengan saya Mr. Wahid Nugroho di Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com. Belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Anda yang sedang menonton video saya kali ini, saya doakan Anda juga dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Seperti biasanya sebelum kita mulai belajar, silahkan Anda menyediakan pulpen dengan warna yang berbeda. Anda bisa tulis soalnya terlebih dahulu dengan pulpen hitam atau biru, dan Anda analisis menggunakan pulpen berwarna merah supaya Anda lebih mudah untuk menganalisis. Dan sebelum saya jelaskan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Untuk menyingkat waktu, mari kita langsung bahas soal nomor 9 sampai nomor 12. Sebenarnya soal ini sangat mudah kalau Anda tahu ilmunya. Maka dari itu, mari kita bedah bersama tekniknya bagaimana. Anda bisa tulis dulu soalnya. Setelah Anda tulis soalnya, Anda pause dulu. Anda bisa kerjakan dulu. Setelah Anda kerjakan, Anda tonton pembahasannya. Kira-kira jawaban Anda B. Ternyata saya jelaskan jawabannya C. Pertanyaannya kenapa kok salah? Nah, Anda harus tahu alasannya. Oke, mari kita langsung bahas soal nomor 9. Ini sangat mudah. Charles Darwin's first scientific book, koma. Nah, ini ada koma. Koma di sini bukan tanpa maksud, Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Ini ada maksud dan tujuannya. Published in 1842, koma. Lah, ada 2 koma di tengah. Ini disebut dengan apositif. Ya, ini disebut dengan apa? Apositif. Nah, Anda buka di buku konsep belajar TOEFL dari nol bab apositif. Karena materi yang saya sampaikan ini, kalau Anda basic bahasa Inggrisnya masih kurang, ini agak sedikit berat. Makanya saran saya Anda sudah mempelajari 28 bab dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Dan saya yakin ketika sudah mempelajari 28 bab, berada di penjelasan saya ini sudah, oh ini apositif ya, Anda buka apositif, Anda ketahui, oh polanya apositif seperti ini. Oke. Jadi di sini published in 1842, jadi di sini adalah apositif untuk menjelaskan subjeknya. Nah, di sini subjeknya apa? Charles Darwin's first scientific book, ini subjeknya. Jadi subjeknya. Jadi buku ilmiah pertamanya Charles Darwin yang dipublikasikan tahun 1842 ini adalah apositif. Sudah ada subjeknya. Tujuan apositif di dalam koma ini adalah untuk menjelaskan buku ilmiah pertamanya Charles Darwin yang diterbitkan di 1842. Berarti di sini butuhnya apa, Sir? Butuhnya verb. Butuhnya apa? Butuhnya verb. Karena sudah ada subjek dipisah dengan apositif, berarti butuhnya di sini verb. Lah, di sini ini kan sebuah cerita, ya kan? Ini adalah sebuah cerita. Buku ilmiah pertamanya Charles Darwin yang diterbitkan 1842. Lah, di sini verbnya berarti karena ini cerita, cari yang verbnya adalah verb 2 atau verb to. Kenapa kok verb to? Karena ini tensesnya adalah past. Kenapa past? Karena cerita. Jadi ABCD. Oke, yang benar yang mana? Yang benar adalah yang B, presented. Presented ini adalah bentuk kedua dari present. Kalau to present bagaimana? Ini salah. Karena verb yang setelah subjek ini tidak boleh diikuti to. To verb 1 nggak boleh. Kalau presenting ini juga salah. Kalau presenting di sini harus ada to be-nya. Kalau it present ini salah. Kenapa salah? Karena di sini sudah ada subjeknya, di sini ada subjek lagi, dan ini simple present.
Karena ini cerita nggak mungkin present, karena ini cerita makanya harus pakai past. Bisa dipahami? Please comment, jangan pelit komen. Yes, paham sir. Semangat, kasih semangat yang lain supaya yang lain juga semangat dalam proses belajar. Dan saya senang sekali, kemarin banyak yang testimoni. Alhamdulillah sir, saya sudah lulus S2 di UGM. Alhamdulillah sir, saya sudah lulus S3 di UI. Sudah keterima beasiswanya di UI, di Unpad, di Undip. Wah. Semoga teman-teman yang lain yang sedang berjuang, mari kita sama-sama doakan, semoga juga bisa menyusul teman-teman yang sudah berhasil. Hati-hati ya, doa harus positif. Kenapa? Ketika Anda mendoakan orang lain, sebenarnya doa itu akan kembali kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda mendoakan positif orang lain, doa positif Anda akan kembali kepada diri Anda. Sebaliknya, mendoakan negatif, maka doa itu akan kembali kepada diri Anda. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 10. Oke. Photoplanktons thrive where phosphorus into the upper layer of a body of water. Oke, di sini kita harus tahu ini adalah subjeknya. Ini subjeknya. Kita bisa tahu ini adalah verb-nya. Kenapa kok kita bisa tahu ini subjek, ini verb-nya? Karena di sini ada S-nya. S-nya ini menunjukkan apa aja? Jamak. Kalau jamak makanya thrive-nya tidak ada S-nya karena ini simple present, iya toh. Ah, di sini ada where. Berarti ini babnya apa, Sir? Kalau Anda buka di konsep belajar TOEFL dari nol, ini di bab nomor 28. Ini nanti babnya adalah non-clause. Non-clause itu apa, Sir? Jadi non-clause itu jadi ada subjek, ada verb, ada objek, ada adverb, ya. Anda perlu tahu ini. Kalau nanti clause hanya bertempat di subjek, berarti terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Ini adalah non-clause sebagai subjek. Kalau non-clause atau clause hanya berada di objek, berarti objeknya terdiri dari konektor, subjek, dan verb. Berarti di sini adalah non-clause sebagai objek. Lah, di sini ada konektor where, ini nanti non-clause. Lah, untuk melihat ini adalah non-clause, sederhananya gini. Konektor, ini kan konektor nih, where-nya konektor, berarti diikuti subjek, diikuti verb. Cari yang ada subjek sama verb-nya. Yang mana nih? Yang A, body of water. Ini jelas salah. Kenapa? Ini hanya subjek, verb-nya tidak ada. Yang B, upwelling currents circulate. Lah, upwelling currents ini adalah sebagai subjek. Circulate ini adalah mengedarkan, ini adalah verb. Berarti jawabannya yang mana? Oh sorry, ini tadi ini bukan A ya. Body of water ini masih soalnya, ini masih soalnya. Nah, yang jawaban yang A ini, upwelling current circulate. Nah, di sini upwelling current di sini adalah subjek, circulate adalah verb. Berarti jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang A. Intinya adalah ketika ada where atau when di sini, kalau dia berada di objek atau di subjek, berarti di situ dia sebagai non-clause. Berarti harus where diikuti subjek, diikuti verb. Yang A, upwelling currents circulate. Nah, upwelling current sebagai subjek, circulate itu mengedarkan, itu adalah sebagai verb. Lah, di sini jawabannya yang A. Yang B, the circulation of upwelling currents ini juga salah. Kenapa salah? Di sini the circulation of upwelling currents di sini adalah hanya sebagai subjek, gak ada verbnya, berarti salah. Karena tadi konsepnya ketika ada where, ini non-clause harus diikuti subjek, diikuti verb. Yang B hanya subjeknya, verbnya tidak ada. Jawabannya yang C, are upwelling currents. Lah, di sini juga salah. Kenapa? Karena di sini ini apa ini? Ini verb yang berupa apa? Auxiliary. Upwelling current ini juga salah.
circulate upwelling current ini juga salah. Karena circulates di sini adalah verb, upwelling current ini adalah ini salah, bukan subject verb, salah. Jadi where diikuti subject diikuti verb. Berarti jawabannya yang A, upwelling currents ini subject, circulate ini adalah verb. Nah, ini ya. Jadi intinya kalau noun clause itu adalah konektor subject dan verb. Dan ini Anda bisa buka di chapter 28. Anda harus paham dulu ada noun clause, ada adjective clause, ada adverbial clause. Terus yang kedua, di situ ada noun clause itu bisa berubah menjadi noun phrase. Adjective clause menjadi adjective phrase. Lah, prosesnya disebut dengan proses omitting atau reducing. Itu sudah lengkap di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Maka dari itu, asumsi saya kalau Anda nonton video saya ini, Anda sudah levelnya intermediate advance. Kalau basic bahasa Inggris Anda sudah cukup, Anda ini sangat cocok untuk nonton video ini. Nah, tapi kalau basic bahasa Inggrisnya masih menengah ke bawah, saran saya Anda harus belajar konsep belajar TOEFL dari nol dulu. Satu minggu Anda pelajari konsep belajar TOEFL dari nol yang sudah disertai video e-course. Jadi cara belajarnya Anda tonton materinya dari tenses sampai klausa. Ini babnya namanya klausa ini ya. Setelah Anda pelajari materinya, Anda tonton YouTube saya semuanya, saya yakin Anda lebih mudah untuk memahami. Karena tujuan dari konsep belajar TOEFL dari nol ini adalah untuk upgrade kemampuanmu. Jadi mengupgrade kemampuan Anda dari basic ke advance dulu. Nah, nanti cara belajarnya Anda harus urut sistematis. Apa bedanya bukunya Mr. Wahid sama bukunya yang lain? Mungkin banyak sekali buku TOEFL. Yang membedakan apa? Jadi buku ini mengajarkan TOEFL dari nol. Tidak hanya buku saja, tapi ada e-course-nya. Kenapa kok harus e-course? Ini pertanyaannya menarik. Kenapa kok harus e-course? Karena kalau Anda live langsung belajar dengan saya, tidak berada di Klaten, belajar langsung, live di YouTube, live di Zoom, Anda terlambat, Anda tidak bisa mengikuti. Tapi kalau ini berupa e-course, Anda bisa ulangi sampai paham. Kalau Anda belum paham, Anda bisa tanyakan ke nomor saya pribadi kalau Anda sudah bergabung di e-course saya. Nah, jadi belajarnya ini plus dilengkapi dengan vocabulary. Kenapa? Kalau Anda belajar konsep belajar TOEFL dari nol, vocabulary bahasa Inggris Anda masih lemah. Anda akan merasa keberatan. Makanya cara belajarnya pertama, konsep belajar TOEFL dari nol ditemani sama vocabulary. Lah ini akan dipakai terus ketika Anda belajar listening TOEFL dari nol, ini harus juga dibawa. Kenapa? Karena ini akan terus menemani vocabulary ini. Nah, ketika Anda sudah belajar ketiga buku ini, insya Allah bahasa Inggris Anda semakin mudah. Anda tidak hanya ke TOEFL, writing pun juga akan semakin mudah. Nah, jadi cara belajarnya gitu. Kalau nggak ada pandemi, Anda langsung bisa cari saya di Klaten. Kita akan mengadakan kelas karantina. Tapi karena pandemi dilarang kumpul-kumpul dan lain sebagainya, saya sudah membuat e-course. Jadi e-course ini Anda dimanapun Anda berada, Anda bisa belajar. Yang penting Anda punya komitmen untuk skor TOEFL minimal 550 ya. Oke, langsung ya soal nomor 11. Ini juga sangat mudah teman-teman. Nah, ini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah noun clause. Ini babnya noun clause. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol bab 28. By the end of 1609, di akhir tahun 1609, Galileo had a 20 power telescope that enable him to see. Jadi yang bisa membantunya untuk melihat apa yang dia sebut dengan planet revolving around Jupiter. Lah, di sini
Ini butuh, ini kan verb, him to see verb. Nah, ini butuh konektor subjek dan verb. Lah, konektor subjek dan verb. Jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang D. Ini babnya non clause. Anda harus buka materi di non clause. Nah, nanti bisa lihat di bab non clause. Soal terakhir ini juga sangat mudah. Saya melihat langsung bisa menebak. Teknik ini babnya apa, Sir? Ini babnya adalah inversion. Ini babnya adalah inversion atau inversi. Kalau di buku konsep belajar TOEFL dari nol, inversi itu ada di bab, Oke, ini sudah ketemu. Inversion itu di bab 27. Ini di bab 27. Nah, kita melihatnya bagaimana, Sir? Cara melihatnya sederhananya gini. Jika ada adverb of place berada di awal kalimat. Lah, adverb of place berada di awal kalimat. Nah, ini ada contoh seperti apa adverb of place? Ini preposition plus noun. Jadi apabila preposition plus noun, contoh class. Class ini noun. Class ini kan noun. Tapi kalau ada preposition plus noun, berarti jadi preposition plus noun jadinya apa? Adverb of place. Jadi apabila preposition diikuti noun, berarti di sini adalah adverb. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ini babnya inversi. Inversi itu ada 15 pola. Jadi di buku konsep belajar TOEFL dari nol, inversi itu ada 15 pola. Nah, salah satunya adalah pola yang ada di nomor 12 ini. Jadi polanya apabila adverb of place berada di awal kalimat, maka harus diinversi. Apa inversi itu? Inversi itu adalah proses pembalikan di mana verbnya itu mendahului subjek. Nah, verbnya ini biasanya berupa auxiliary atau kata kerja bantu. Contoh di sini. Salah satu, ini ada 15 pola inversi. Salah satunya adalah ketika kita bertanya. Contoh ada kata, do you speak English? Nah, do you speak English? Nah, ini adalah contoh inversi yang digunakan dalam bertanya. Lah, do-nya ini kan auxiliary. Di depannya subjek. Ini disebut dengan inversi. Where do you go? Lah, kata where do you go? Lah, do-nya ini lebih dulu dari kata you. Ini disebut dengan inversi. Lah, salah satunya adalah untuk bertanya fungsinya. Tapi salah yang lainnya, fungsi inversi ini adalah apabila adverb berada di depan, adverb of place berada di depan, maka harus diinversi. Pertanyaannya dari A, B, C, D, yang diinversi yang mana? Yang diinversi adalah yang C sama yang D, ya toh? C sama D ini yang diinversi yang C sama D. Jawabannya yang mana, Sir? Jawabannya adalah yang C. Kenapa ya jawabannya yang C? Karena di sini subjeknya, ini kan inversi kan dibalik. Jadi auxiliary verbnya baru diikuti dengan subjek. Nah, subjeknya ini adalah some of the more than 30,000 species of spiders. Nah, di sini ini ada subjeknya some of the more than. Berarti kalau ada some itu kan beberapa. Kalau beberapa kan nggak mungkin satu. Kalau beberapa mesti lebih dari satu. Berarti kata gantinya adalah they. Subjeknya kata gantinya adalah they. Kalau they kan nggak mungkin is, tapi harusnya adalah are. Berarti are. Berarti jawabannya benar yang are. Ini is, ini salah kenapa? Karena some ini nggak mungkin diikuti dengan singular verb.
Jadi maksudnya singular verb itu is, itu nggak boleh, harusnya are. Oke, sekian untuk video pembahasan soal nomor berapa ini? 9 sampai nomor 12. Ini semoga bisa membantu Bapak Ibu untuk menganalisis pola-pola dalam TOEFL, karena ini banyak informasi beasiswa untuk S2 maupun S3. Ini adalah waktunya Anda untuk persiapan menjemput beasiswa tersebut. Ingat, tanpa persiapan maka bersiaplah untuk gagal. Orang yang berhasil itu adalah orang yang mempersiapkan. Keberhasilan itu adalah kesempatan antara proses belajar dengan peluang. Anda belajar, Anda ketemu peluangnya, Anda ambil dengan percaya diri peluangnya, maka Anda akan berhasil. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, dan saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun karir. Sekian, terima kasih.